Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Pengurus masjid yang kita hormati, kemudian alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah sholat maghrib yang insya Allah semoga Allah senantiasa memberkahi, mengistiqomahkan kita, yang kita rindukan bisa taat sampai akhir hayat. Ini yang kita inginkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita yang teramat tinggi ketika masuk masjid, jemaahnya bukan saja orang-orang dewasa, orang-orang tua, tapi anak-anak banyak. Kita senang sekali ketika kita melihat anak-anak masih mencintai masjid, masih senang ke masjid. Kita punya harapan besar bahwa dakwah ini tak bisa berhenti zaman kita, dan kita terbatas umur untuk berdakwah. Itulah mereka-mereka lah yang untuk meneruskannya. Kita sangat bersyukur anak-anak cinta ramai ke masjid, senang, bahagia kita tengok. Di banyak masjid kita tengok anak-anak pada ramai. Mudah-mudahan dalam sisi-sisi tertentu semuanya ada plus minusnya. Ada jemaah yang tak suka anak-anak kena ribut, ya kaum bapak-bapak aja, kaum ibu-ibu yang generasi 40-an saja. Ada yang membiarkan saja. Yang jelas semoga anak-anak kita pun bisa memposisikan dirinya untuk tenang dan mengikuti kegiatan ibadah yang sempurna dan masjid. Kemudian para Rasulullah SAW, kita banyak-banyak berselawat kepada beliau, dan harapan kita sebagai hamba di akhir zaman ini yang penuh dengan banyak tantangan ibadah, artinya ada sisi-sisi di mana kita ini memiliki kealpaan dalam beribadah. Artinya apa? Ketidaksempurnaan kita besoknya menghadap Allah ini banyak peluangnya. Maka alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak saja berkorban untuk kita di dunia ini, tapi beliau sangat-sangat akan memperhatikan kita di yaumil akhir. Syafaat-syafaat beliau itu sangat kita harapkan. Salah satunya mari kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah semuanya yang saya hormati, tanpa terasa ya, gema-gema untuk berakhir tahun itu sudah digaung-gaungkan. Yang jelas kita ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Inilah perjalanan hidup kita, Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya diciptakan dari tanah, dan penciptaan kita ini mungkin tak sama. Ada yang baru 10 tahun yang lewat, ada yang mungkin 50 tahun yang lewat, 60 tahun yang lewat. Dan wafiha nu'idukum, kembali ke dalam tanah pun Allah yang tahu kita ini siapa yang beruang tahu.
entah 1 hari akan datang, entah 1 tahun akan datang, 1 bulan. Yang jelas, ya kita sudah saksikan. Yang muda dari kita sudah banyak yang kembali. Yang tua dari kita pun tak kalah banyak jumlah. Yang dianggap sehat-sehat itu banyak juga. Sudah kembali. Kapan kita akan kembali? Itu Allah yang maha. Yang jelas kita semuanya akan kembali ke sana. Itulah perjalanan itu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan besok kita akan dibangkitkan semuanya. Itu mungkin serentak nanti. Ini sudah keyakinan kita dalam tiupan trompet sangkakala kita akan kembali di Yaumul Ba'ats. Nah, itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu di kemurahan Allah, kecintaan Allah kepada kita, Allah masih berikan kesempatan. Ini anak-anak ada di kita semuanya. Diberikan oleh Allah kesempatan yang mungkin sekejap lah. Sekejap Allah berikan kesempatan untuk kita. Maka yang sekejap ini jangan sampai tidak dipergunakan untuk menuai kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling cepat ya mendapatkan kemuliaan mungkin dalam hitungan menit itu niat. Niatlah. Artinya apa? Kita yang ada ini berazamlah, berniatlah pada diri kita masing-masing ini hari-hari esok mesti lebih baik. Saya berniat besok dan seterusnya sholat mesti di awal waktu. Itu dicatat sebagai ibadah. Cepat, tapi niat ini tidak basa-basi, Pak. Memang kalau dalam fikih niat itu kehendak yang pasti. Betul-betul sesuatu yang pasti akan kita lakukan. Kalau tidak, takdir dari Allah menyebabkan dia berhalangan, kita lakukan. Memang kehendak yang pasti padanya. Itu niat. Saya mesti sholat diperbagi di awal-awal waktu. Saya mesti tiap hari baca Quran. Itu niat. Ini sudah bernilai pahala. Saya mesti hari-hari besoknya bertahajud pada malam. Saya mesti untuk tidak ketinggalan taklim. Berapa kali kita taklim di masjid kita ini? Ahad pagi, Senin malam, Rabu malam. Niatnya saya mesti ikut. Jangan sampai tak. Niat itu dalam agama kita sudah dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. Ini yang paling cepat nih Pak. Kalau menyiasati umur kita yang tak tahu kita ini kapan dipanggil, kita ini alhamdulillah masih diberikan sisa-sisa umur untuk bisa terus memperbaiki. Maka oleh sebab itu ya kepada anak-anak beruntunglah kalian yang sudah menggunakan umur belia ini masih kecil taat kepada Allah. Yang pastinya apa? Yang pastinya kalau istiqomah kalian sampai akhir hayat, kalian ini memiliki timbangan amal yang banyak. Oh, kalau ditimbang oleh Allah besok amal kita yang baik banyak, bersyukur kita. Senyum-senyum aja nih Pak. Timbang di sisi Allah, dihisab oleh Allah, banyak amal baik kita, ya Allah, tidak ada kegembiraan. Maka ketegangan yang terbayang oleh kita di yaumul akhir itu hilang. Tegang, cemas, mencekam, takut. Kita tak tahu bagaimana bentuk akhirat, tak tahu lagi. Tempat yang asing buat kita. Hisab pertama langsunglah berat timbangan amal baik kita, ya Allah. Sungguh akan sangat-sangat menenangkan jiwa. Peluang itu lah kalian anak-anak. Anak-anak dari awal balik kalian sudah menata diri taat,
bersyukurlah. Ini sebenarnya memang salah satu pilihan Allah buat kalian. Tapi jangan kita bikin peluang untuk menghentikannya. Memang bagusnya. Yang luar biasanya besok Pak, anak-anak kita ini kalau dia menjaga ketaatannya sampai akhir umurnya, zilullah, naungan Allah. Di mana naungan Allah diperoleh di padang mahsyar. Padang mahsyar ini, masya Allah, Allah dekatkan matahari sedekat-dekatnya. Tuan guru kita Syekh Muhammad Ali Jaber menjelaskan, lama di padang mahsyar itu 50.000 tahun dalam kondisi yang begitu menyusahkan. Zinullah, naungan Allah itu diperoleh ya 7 golongan. Salah satunya kalian anak-anak. Kalian sudah taat sejak kecil, sampailah kalian tata diri, berinjak remaja tetap taat. Kalian dimanapun taat, kemudian masuk usia dewasa tetap taat, sampai tua tetap taat. Zinullah, Allah akan menaungi kalian. Menaungi kalian tidak kepanasan. Jangan kita sudah merasa ini di Tawang saja tingkat 30, derajat 33 itu kita tak tahan. Begitu panasnya, apalagi di yaumil akhir. Inilah itu, syukurlah. Dan ini kita motivasi kepada anak-anak kita Pak, agar mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di akhir zaman ini menjadi makhluk langka anak taat. Jika dia bisa taat, ya masya Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ada dalam masjid ini, untuk golongan yang 40 tahun ke atas, apa rasa syukur kita? Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita terus meningkatkan fitrah kita menjadi lebih kuat dibandingkan nafsu-nafsu yang lain. Qalaqtu ibadi hunafa fajtahus syaitan. Setiap hambaku diciptakan, kata Rasulullah SAW, setiap hamba yang diciptakan itu hunafa, itu lebih suka kepada kebaikan, lebih suka ke masjid, lebih suka berinfak, lebih suka untuk taklim, lebih suka untuk bangun di tengah malam. Tapi ada penyebabnya, karena dia dibujuk oleh syaitan atau dibungkus oleh nafsu, sehingga itu kalah. Nah, fitrah kita ini kalah Pak. Kalah. Nafsu-nafsu tadi, nafsu ingin mengumpulkan harta yang banyak, kok kalah? Tak sifatlah kemudian. Nafsu ingin membangun rumah yang besar, mengalahkan fitrah kita. Tak sempat tahmid, tak sempat baca Quran, tak sempat sholat duha. Dah letih Pak, tak sanggup lagi bertahajud di malam hari. Kita dikalahkan oleh nafsu. Nafsu kita untuk memiliki kebun yang luas, mengalahkan fitrah kita. Namun ini yang belum dasar nih. Dalam posisi ini Pak, dalam posisi nafsu kita ini begitu menggelora ya, untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia, mau mendapatkan harta yang banyak, memperoleh kendaraan yang mewah, mendapatkan rumah yang besar. Tapi kita mampu untuk meluangkan waktu dengan bertaklim, dengan bertahajud, maka ini sangat mulia. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Kemuliaan sebuah ibadah yang dilakukan oleh hamba dalam buku Hakikat Ibadah.
Salah satu faktornya apa? Mujahadahnya. Perjuangannya berat untuk melakukan. Itulah salah satunya itu tadi. Dalam posisi kita ini, ya umur 30 sampai umur 50 tahun itu masih menggebu-gebu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tertata nafsunya, sehingga ya tidak begitu parah. Tapi bagi yang tak tertata, nafsunya lebih dominan, kita tengok. Memang tak sempat ke masjid. Bukan hanya ke masjid, memakai mobil baru pun tak sempat. Mobil diparkir aja di kandang itu dikasih jadi di lautan. Tapi alhamdulillah, inilah yang luar biasa. Ketika kita diberikan oleh Allah di suasana sangat-sangat menginginkan popularitas, menginginkan pujian, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk baca Quran. Kemudahan masjid itu biasanya Pak. Suka nafsunya banyak Pak. Nafsu mau nonton sepak bola, nafsu mau nonton badminton, banyak namanya nafsu. Nafsu mau nengok HP-nya. Tapi kita diberikan kemudahan oleh Allah Pak, untuk bisa taat. Ini anugerah yang terbesar. Bagi kita yang sudah lanjut nih, Masya Allah ya, Allah sudah mulai menguatkan fitrah kita. Coba kita tengok. Banyak orang yang karena tidak melihat hikmahnya secara keimanan, itu sangat bersedih di hari tua. Ya, rezeki sudah berkurang, badan sudah mulai sakit-sakit, selera makan sudah berkurang, makan saran dokter ini banyak yang tak bisa dimakan lagi. Kemudian teman yang banyak dulu ke rumah kita waktu masih jaya-jaya sudah datang lagi. Kemudian anak-anak kita yang kita banggakan, mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, itu malahan tugasnya jauh. Kalau tidak dipandang dari kaca iman, kita bilang ini masalah besar. Ini kondisi yang sangat tidak mengenakan. Tapi secara keimanan, ini luar biasa dasarnya. Karena Allah sudah jelaskan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Di dalam Quran. Sampai Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku sangat mencintai Allah, sesungguhnya sangat mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Ketika kita menjumpai hari seperti ini, Pak, maka kita mendapatkan dua pintu untuk kesucian diri. Pintu pertama taat. Sudah kita jelaskan tadi di tuan, rata-rata orang taat. Disitulah anugerah Allah. Selama muda dia hidup bebas, kalau sudah dari tua rata-rata orang pada bisa taat, bisa pengerti. Tengok di kampung-kampung, orang-orang muda tak sanggup sholat subuh berjemaah, yang tua-tua itu sanggup, itu hebat. Kalau di kampung-kampung itu sholat subuhnya ramai Pak, kalau sholat maghrib tak ramai. Tapi kalau kita datang sholat subuh ramai, banyak jemaah. Oleh situ pula lah hebatnya yang tua-tua. Yang muda-muda padahal tak sanggup bangun, tapi yang tua-tua keras. Pokoknya dasarlah Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahimnya itu sudah mengurangi nafsu. Ini yang kita harus tatap dari kacamata iman. Nafsu makan sudah berkurang. Allah ingin apa? Ingin mengurangi tekanan nafsu pada diri agar fitrah kita ini lebih teratas. Nafsu makan berkurang. Kemudian selera tentang keduniaan sudah mulai berkurang. Taat kita ini bisa jalan Pak. Berat baca Quran, tak usah baca Quran kalau memang mata tak bisa Pak. Zikir saja, zikir. Berat Pak baca, kalau udah tua baca Quran cepat meneliti di mata, tak usah baca Quran. Zikir. Zikir aja. Kami duduk zikir.
Peluangnya apa? Jadi Allah menginginkan kita suci, ya di hari tua itu kita syukuri, kita bersyukur, itulah rahmat Allah. Allah tak banyak mencabut nyawa manusia di usia muda kita yang kita syukuri. Allah tak banyak mencabut, rata-rata Allah beri. Allah beri kesempatan dia sana. Hari ini kita syukuri. Dulu kita tengok bapak ini, nama kali bapak ujung-ujungnya dia tahan juga. Di usia-usia sedianya dia lagi muka, tak pernah lepas dulunya. Oh ini tidak, kita syukuri. Tapi memang yang terbaik seperti awal tadi Pak, yang pulang kita berencana yang terbaik seperti pertama kali dari awal sampai ujung usia taat itu. Jadi terbaik, jangan pula tidak berniat seperti yang ini. Tapi inilah kemurahan Allah yang kita sampaikan. Luar biasa. Allah berikan kesempatan bertahan hidup yang tuan-tuan itu sanggup. Sholat 20 rakaat itu yang puas-puas sanggup Pak kalau untuk sholat apa namanya? Tarawih. Kalau di bagian perawang ke bawah itu kan 20 rakaat Pak. Yang muda-muda kabur. Kalau sudah 8 rakaat itu tinggal besar. Saat pertama kalau masih awal-awal itu ada 5 saat. Tapi kalau sudah 8 rakaat sholat tarawihnya tinggal besar. Yang tua-tuanya nih. Yang berusia dan minggu. Ada situlah Allah memberikan kemuliaan. Jadi pintu pertama lewat hati, pintu kedua lewat ujian. Nah inilah kita jangan pernah menyesali ujian Pak, jangan terlalu menyesali ujian. Pintu kedua kita disucikan oleh Allah lewat ujian itu, ujian kaki yang pegal-pegal, ujian mata yang kabur-kabur, ujian pendengaran yang tak jelas, ujian makan tak berselera, ujian banyaklah ujian kuat. Memang begitulah firman Allah dalam surah Yasin itu. Wa man nu'ammir nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau dipanjangkan usia oleh Allah maka nikmat berkurang. Nikmat kan berkurang. Pak, kami bertambah, kami sudah dari umur 30 tahun sudah menanam sawit yang banyak, sekarang panennya iya, tapi sehat kita tak akan bertambah. Tak kita jumpai Pak, kalau sehat kita yang sudah tua ini sama yang sehat anak umur 17 tahun, tak kita jumpai. Bapak itu sudah sehat kami, tak sesehat umur 17 tahun Pak. Kalau sudah minum obat kita nih Pak, kalau muda setiap kali minum obat itu rata-rata selesai sakit. Yang izin Allah. Tapi dah tuanya batuknya itu tak lari-lari, minum obatnya tak lari, minum obatnya pun pergi batuk. Artinya apa Bu? Ini kita nikmati saya Pak. Bagaimana cara kita menikmati? Inilah pintu kedua Allah membersihkan kita Pak dari dosa. Kata Rasulullah, siapa saja man muslim yusibu azza saufa tanpa maka parola anuzunubu kama tanpa saja keluar apa. Setiap orang muslim yang diuji oleh Allah seperti terinjak duri Pak, atau semisalnya. Oh dia sabar dari mana? Ikhlas, redho. Kafarallah anuzunubu, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daunnya. Disitulah peluang kita. Jadi kita menikmati hari tua ya itulah Pak. Jangan dipikir-pikir ya anak-anak. Nah itu dipikir Pak menderita mati Pak. Kita nih kata orang tua itu coba rasakan tua kita nih. Berteori, rasakanlah kalian tua. Boleh kalian coba tua. Ya perasaan halus. Mudah tersinggung kata orang. Sampai ada orang tua, kami makan tak banyak selera kami. Tapi perasaan kami ini penting harus dijaga. Mudah tersinggung. Kita teriakin anak-anak, orang tua tersinggung. Perasaan marah sama kita. Itulah Tuhan. Jadi ini mati. Kita akan jumpai karena kita ditakdirkan Tuhan berjumpa kita dengan hal itu. Berjumpa semua kita dari kondisi. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah menata 3 hal dari awalnya. Apa ditatanya?
ditata imannya. Apalagi ditatanya, ibadahnya ditatanya. Apalagi ilmu ditatanya. Maka berjumpa dia dengan hari tersebut, hari tua. Sabar ini pokok. Sabar ini bukan dibilang-bilang saja apa. Kalau orang bilang aku sabar, imannya tak ada, ibadah jarang, ilmu tak ada, itu bohong aja, dia sabar. Tak tumbuh sabar. Sabar ini ya hasil dari ini. Iman mantap, ibadah tertata dengan baik, ilmu pak. Nah, ilmu tadi, oh ini bukan Allah benci, tapi salah satu cara Allah mau menghapus dosa saya dapat uji. Ilmu itulah yang menguatkan kita iman. Dan ilmu lain. Jadi kita ini bersungguhlah bagi yang sudah menata diri. Kalau ditakdir kita berharap ya kepada Allah juga lah kita berharap. Semoga Allah memberikan kita ini kekuatan, kemudahan dalam menjalani kehidupan kita selama dunia. Makanya kita selalu berdoa itu, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah uji kami di atas kemampuan kami memikulnya. Itulah doa di dunia sering kita baca. Maksudnya ini, jangan sampai kita berputus asa dengan yang diberikan oleh Allah. Tapi ini bukan lama mungkin sudah tua jangan sampai kita berputus asa. Ya Allah, jangan sampai saya buruk sangka dengan Engkau. Mata kita lama sehatnya ya Allah, jangan sampai saya berputus asa dengan rahmat Engkau. Badan yang tak kuat lagi, kadang terhoyong-hoyong. Kadang sujud lama pening. Banyak orang buat bilang tak usah itu jadi imamnya Pak. Kenapa kami tak sanggup lama sujud? Pening kami. Darah tinggi rumah sebenarnya. Kita berharap jangan sampai putus. Ini kenyataannya seperti itu. Allah sudah sampaikan dalam surat Yasin. Kenyataan yang kita jumpai itulah keadaannya hari-hari. Tapi sikapilah itu dengan apa? Sikapnya itu tadi. Inilah cara Allah membersihkan kita dengan dua jalur pintu. Pertama jalur taat kita yang sudah dibukakan oleh Allah. Kedua dengan ujian yang kita jumpai di hari tua. Tentu ujung dari cerita kita ini, karena kita waktu tak tahu kapan kita ini berakhir di dunia. Dosa besar ini menurut Imam Az-Zahabi ialah orang yang merasa aman dari siksa Allah. Itu termasuk dosa besar Imam Az-Zahabi. Ini sudah 60 besar dosa kita yang kita bicarakan. Sudah lebih 2 tahun kita membicarakan tentang Al-Kaba'ir. Merasa aman dari siksa Allah. Padahal Rasulullah selalu berdoa, Allah ajirni minan nar. Allah ajirni minan nar. Rasulullah sering doa ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka, jauhkanlah saya dari neraka. Ini doa Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu mencemaskan dirinya tentang azab Allah, tentang siksa Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi la lain. Ini ayat ini menyebabkan Rasulullah menangis. Pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam ini. Setelah turun ayat ini menangis Nabi. Karena renungan Nabi tak seperti renungan kita. Membuat rasa tahun bulan berganti. Beliau bilang, sebentar lagi kita akan jumpa dengan Allah. Pemahaman beliau, apa bukan yang sudah saya siapkan untuk jumpa dengan Allah. Nah, kadang-kadang kita sekarang ini ada yang merasa aman dari siksa Allah. Sudah tahu dosanya banyak, cuek-cuek aja. Pokok cuek aja dah, cuek bebek, tak peduli dia. Ini yang paling parahnya kehidupan di akhir zaman. Ada lagi yang merasa dirinya itu sedang dimuliakan oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah. Apa itu? Hartanya melimpah-limpah.
bisnisnya lancar, sekolahnya tinggi, anak-anaknya jadi orang, ada yang macam-macam jadi orang. Kemudian tak sakitnya. Dia bilang Allah betul-betul sedang merahmatiku, tapi dia tak sholat. Itu banyak juga yang keliru. Tak sholat dia, tak pernah ke masjid, tak pernah baca Quran, tak pernah bersedekah. Tapi banyak nikmatnya. Kebunnya luas. Dia bilang Allah sudah mencintai saya. Tidak sama sekali. Yang seperti ini penting Allah ma'ajirni minanna. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Yang seperti ini istidrak. Tapi kadang-kadang manusia di akhir zaman dia salah paham dia. Makanya banyaklah dia berguna. Bagus itu kayak Messi. Banyak nampak itu kesenangan dunia. Jumlah itu banyak orang sekarang itu Messi, Ronaldo, orang Eropa, orang Singapura. Karena nampaknya itu dunia-dunianya yang dihitung-hitung. Padahal mereka melalui sendiri kebanyakan. Tapi kita berharap bisa tobat di obat alhamdulillah. Itulah bentuk kehidupan kita di akhir ini. Banyak yang merasa aman kalau banyak duitnya aman. Kalau sudah sampai-sampai ada pernyataan agama ini tak begitu penting karena melambat-lambatkan kita maju. Ini naudzubillah min dzalik. Itu tadi karena merasa aman. Kalau sudah banyak al-ghina ya, kalau insan, kalau ya Allah. Kenapa manusia itu sangat-sangat melampaui batas. Ar-ra'a wastagna. Karena dia sudah merasa itu sekolah tinggi. Tapi tidak sekali yang dapat hidayah ya alhamdulillah. Tapi kita tak menginginkan ketika kita mendapati itu semakin jauh dari Allah. Itu bukan Allah menikmati kita, tapi Allah sedang menguji. Yang terakhir apa lagi? Yang Rasulullah tetap walaupun kita pak dalam kondisi taat sekarang ini, rajinlah kita sholat, rajin kita ke masjid, rajin kita wirid, tetaplah kita cemaskan tentang azab Allah. Kenapa? Ada hadis Nabi dalam buku Imam Az-Zahabi yang Imam Al-Bukhari menjelaskan, ada orang yang beramal surga tiap hari, beramal surga terus. Tahu-tahu di ujung hayatnya dia beramal neraka, masuk neraka dia. Makanya Nabi itu jelaskan dia muqallibal qulub, wahai zat yang menguasai hati, wahai zat yang menguasai hati, sabbit qulubana ala dini, mantapkanlah hati kami ini di agama Engkau. Ini hati ini bisa bolak-balik, bisa bolak-balik. Sekarang taat, besok tak taat gitu. Itulah yang banyak dinukilkan dalam buku ini. Ada Barseso-nya terkenal cerita. Orang yang taat, tak tahu ujungnya menjadi tak taat. Taat, ujungnya jadi dosa. Nah inilah yang kita tetap harus ya, kecemasan kita itu yang kecemasan untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita tidak ingin sudah dari umur awal balik kita ini, terus kita taat, pokok rajinlah kita rajinlah. Jangan sampai di ujung hayat kita ini jadi hamba yang masuk neraka, murtad. Ada yang kejadian seperti itu. Itulah yang itu yang harus kita cemaskan Pak. Tapi sudah kita berikan penjelasan sudah berapa lama kita sudah jelaskan. Ketika kita sudah memelihara diri kan, innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menyatakan Allah Tuhannya, dia istiqomah, ditatanya dirinya, ditatanya dengan sebaik-baik mungkin. Itu jarang pula berujung dengan amal neraka. Rata-rata itu berujung dengan amal surga. Jangankan tipuan sedikit, diancam pun dia tetap tak peduli, dia akan tetap dibimbing, dituntun
Allah, tetap beramal sunnah. Itulah yang kita tengok sahabat-sahabat Nabi, Pak. Bagaimana kita bilang Bilal bin Rabah, karena dia dituntunnya baik-baik, dipeliharanya imannya, dituntun dirinya dengan baik-baik, dipaksa untuk murtad tetap tak mau. Itulah yang kita harapkan. Kemudian bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, hamba sahaya yang tidak punya kekuatan apa-apa, ekonomi tak ada, semuanya tak ada. Tapi ditatanya ketaatannya dari awal dengan sebaik-baiknya, dipaksa oleh Abu Jahal dia untuk murtad. Aku rela mati dibandingkan murtad. Disitulah naungan Allah, Pak, yang kita harapkan dari tidak lain yang kita. Tapi kalau begini, Pak, kayak kurban yang kadang naik, kadang turun, kadang itu bahaya. Yang kita menjaga diri, kadang taat, kadang tak taat, kadang taat lagi, payah. Kadang-kadang berkumpul di majelis ilmu, kadang-kadang berkumpul di meja minum main judi. Jadi ini bahaya nih. Jadi kita ingin apa, Pak? Kalian bisa mati sujud, pas sujud meninggal, pas baca Quran meninggal, pas khutbah meninggal, pas sedang puasa meninggal. Ini dasarnya. Yang takut kita sedang main domino mati. Sedang menghitung-hitung uang riba mati. Apa kejadian macam-macam ada dalamnya. Itu yang kita tengok, ya tergantunglah istiqomah kita di jalur mana. Kalau kita istiqomah di jalur taat, ya insya Allah berakhirlah dengan taat. Tapi kalau kita istiqomahnya di jalur yang tak taat, ya maknanya berujung-ujung tak taat. Dijelaskan di sini endingnya, Pak, penilaian paling final itu memang di ujung, Pak, di ujung. Makanya Nabi sampai jelaskan di ujungnya. Mungkin ini roh kita ini sudah naik, sampai lewat betis kita, lewat kaki kita. Mungkin sampai di sini roh kita mau keluar. Bisa mengucapkan la ilaha illallah, sungguh dia sangat beruntung masuk surga. Jadi endingnya itu memang di ujung itu. Tapi kalau berujung dengan yang tak baik, maka semua amal-amal selama yang telah kita lakukan senang. Yang maksudnya yang mungkin murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi dan buku beliau ini Al-Kabair, itu kita tak pernah merasa senang dengan kisah Allah. Ini kita mesti perhatikan. Terutama sekali apa? Terutama orang yang berdosa, Pak. Orang yang berdosa, cuci aja dia. Tahu dia dosanya. Tak apa-apa lah. Besok kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini bahaya. Itu lupa. Yang kedua, orang yang merasa itu tadi nikmat diberikan banyak-banyak nikmat, dia bilang Allah sedang menyayangiku. Ini parah. Dia tak taat. Nikmatnya itu tak menyebab dia taat, malahan semakin jauh, semakin tak pernah kemenangan, semakin pokoknya. Tapi ini dia merasa Allah sudah banyak. Dan kita yang taat pun diajarkan oleh Nabi untuk mencemaskan urusan ini. Maka Nabi berdoa, Allah ajirni minan nar. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Itulah tadi, karena Nabi sudah berpesan, jangan sampai kita mendapati ujung ayat kita itu dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana caranya? Tatalah. Kita istiqomah nafas. Grafiknya jangan naik turun. Kalau bisa naik turun. Walaupun dia tak tinggi naiknya, ini yang melandai jadi kaki naik. Kalau bisa dikoncak gitu, yang tahu itu begini gitu. Bahaya. Kalau sedang naik kita dia mati, sudah turun. Pokoknya kita upayakan naik dengan sebaik-baik untuk bisa memperhatikan diri kita ini, ya tidak lain tidak bukan tempat lagi untuk tahlil karena mempertajam iman kita yang buat tahlil. Sebagai kesimpulannya, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih diberikan umur oleh Allah,
maka yang tercepat untuk mendatangkan pahala niat yang terbaik. Saya kalau selama ini kurang baik niat terbaik. Sudah dari kita pasangan, saya akan memperbaiki diri. Tak pernah baca Quran, saya akan baca Quran. Tak pernah zikir, saya akan berzikir. Tak pernah surat doa, saya berusaha akan surat doa. Sudah berniat kita itu tak terjadi, tapi sudah dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita bersama-sama untuk senantiasa tak henti-hentinya membimbing menuntun anak-anak kita. Kita bangga sekali kita. Anak-anak kita ramai ke masjid. Mudah-mudahan mereka ini betul-betul lebih taat dibanding kita, lebih paham dengan agama dibanding kita, sehingga dakwah yang semua kita punya kewajiban untuk dakwah ini berkelanjutan. Karena kita ini tentu ada batas usianya, mereka yang akan melanjutkan dakwah tentang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan sebenarnya topik kita al-kabair. Apa itu dosa yang kita bicarakan? Dosa hamba yang tak pernah merasa cemas tentang siksa Allah. Terutama orang yang banyak dosa, kemudian orang yang diberi istidraj, kemudian kita termasuk yang taat ini kita berdosa, tapi memang mesti begitulah ketika yang dilakukan oleh Rasulullah saja berdoa agar mencemaskan tentang neraka. Demikian kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Semoga kita semua bisa terus menjadi hamba yang dipermudah oleh Allah untuk memperbaiki diri sama saya. Ya, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.